Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di season yang terakhir ini saya masih membuka pemirsa untuk Anda bisa kembali bergabung. Silahkan di 0231482138. Saya juga mengundang Anda untuk memberikan pendapatnya ini via WhatsApp atau ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kamu ini season terakhir, kamu langkah dari apa yang tadi kita bincangkan dari season pertama hingga saat ini langkah terdekat yang akan dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon apa dengan hal yang tadi kita obrolkan itu. Kamu Baik, pertama PT ISNU sudah membuka Cal Information, layanan pusat informasi dengan 082118133415. Diulangi sekali lagi, mungkin pemirsa ada yang ingin mencatat di rumah nih kamu Iya, 082118133415. Itu sebagai Cal Information kita, jadi misalnya ada jalan rusak, ada pelayanan KTP yang tidak lancar dan lain sebagainya, itu bisa memberikan informasi. Itu bukan nanti fungsi kita itu bukan untuk menyelesaikan itu ya, karena itu kan menjadi bagian dari pemerintah. Tapi kita ini bisa menjadi database bagi kita untuk bisa memberikan bahwa di problem terbanyak itu di kementerian ini, di dinas ini, dinas ini dan seterusnya. Itu yang menjadi data kita yang perlu diperbaiki. Persoalannya adalah begini, itu data itu diinformasikan dari masyarakat sendiri melalui informasi Cal Informasi yang masuk ke PC ISNU ya. PC ISNU. Itu yang sudah kita lakukan seperti itu. Nah, yang kedua, kita juga ingin melakukan penelitian sebenarnya ke dalam ke pemerintahan, Pemda sendiri, sebenarnya apa problem-problem yang paling mendasar bagi mereka sehingga mereka terkesan begitu lamban dalam melayani publik. Kita kan seolah-olah melihatnya kan karena faktor kurangnya SDM, faktor ketidakmauan dan lain sebagainya, atau boleh jadi ada faktor di luar itu yang tidak pernah muncul. Faktor lain ya. Faktor lain yang tidak pernah muncul, dan itu justru menjadi penghambat bagi mereka untuk melayani secara optimal. Itu kita belum tahu itu. Kita ingin mengkaji secara mendalam, masuk ke ruang dan dan apa yang nanti akan dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon ini akan disampaikan oleh ke pemerintah kabupaten maksudnya? Iya, kita akan menyampaikan ke pemerintah dan ke khalayak publik, kepada masyarakat juga, karena ini kan menjadi bagian dari peran masyarakat secara umum ya, termasuk diantaranya adalah ISNU itu. Saya kira ini menjadi penting bagaimana kita ikut berperan di dalam ruang-ruang yang apa bisa kita lakukan itu. ISNU bisa melakukan seperti itu ya, ini bagian dari sumbangan masyarakat gitu terhadap untuk memajukan atau membangun daerah. Dan ini berbagai hal, ya pokoknya yang termasuk dalam pelayanan publik itu kamu Iya, saya kira kalau ISNU sendiri kan ada berbagai macam banyak sarjana dari berbagai bidang keilmuan yang berbeda. Mereka bergerak juga meneliti, merangkum, merumuskan terkait dengan apa yang menjadi latar belakang ilmuwan mereka. Mereka misalnya dalam kedokterannya mencoba untuk menata bagaimana tentang fasilitas kesehatan, misalnya kualitas kesehatan, mempromosikan kesehatan dan seterusnya. Itu macam-macam saya kira. Kalau dan itu kita coba untuk menggerakkan secara optimal secara keseluruhan walaupun dengan secara pelan-pelan sekarang ini. Baik itu ya. Kang Tejo, apa yang dilakukan yang akan dan sudah dilakukan oleh PC ISNU Kabupaten Cirebon, Kang Tejo sebagai Ketua Dewan Pakar PC ISNU Kabupaten Cirebon, dengan apa yang tadi disampaikan Kang Muiz, ini apakah menurut Kang Tejo sudah tepat atau memang ini harus ada pengkajian kembali, misalnya di gagasan-gagasan ini di simposium, kemudian hasilnya nanti akan disampaikan ke pemerintah kabupaten misalnya, Kang Tejo? Ya, untuk lebih efektif kami mengusulkan, karena setiap kebijakan itu kan harus dievaluasi. Nah, cuma selama ini yang saya tahu belum ada lembaga atau institusi atau paguyuban yang khusus melakukan analisa kebijakan publik. Jadi kalau semua masyarakat peduli dengan kemajuan Cirebon ke depan, mari bergabung sama ISNU, bikin kajian khusus analisa kebijakan publik, sehingga ketika kita bicara instrumennya jelas, sasarannya jelas, sehingga tidak dituduh a priori terhadap
penguasa. Yang kedua, khusus soal pandemi COVID yang kayaknya belum reda, ya ISNU mengajak semua komponen masyarakat, terutama generasi muda NU, IPNU, PPNU, Ansor, ya mari jadi relawan yang mengetahui betul apa kenyataan di lapangan tentang penyebaran pandemi ini, bagaimana pencegahannya, kira-kira berkesudahan dengan berbagai macam ikhtiar lahir dan batin. Paling tidak masyarakat tetap punya prinsip hidup sehat, tidak pesimis menghadapi pandemi ini, karena bagi kami sehebat penyakit apapun kalau pikiran kita happy ya kita punya imun ya, kekebalan dalam yang paling penting itu. Dan terakhir ya kami mengusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD, ya mari bangun sinergi yang betul-betul mutualisme, simbiosisnya, tidak karena background politik tertentu kemudian mudah menegasikan kebijakan pemerintah bupati atau sebaliknya tanpa tahu sumber dasar hukumnya. Yang penting produk bupati saya bela, itu kan sudah bukan zaman lagi. Dan terakhir Bapak Ibu Dewan, karena dulu diangkat dari masyarakat, kampanye kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok yang gelap-gelap, ya sekarang tilikilah mereka. Niliki maning lah. Niliki maning. Hitung-hitung mancing untuk periode berikutnya. Baik. Kang Tejo, Kang Muiz. Dan ini terakhir saya ke Kang Muiz. Ini ada pemirsa yang meminta tadi nomor call information dari PC ISNU. Katanya Kang Muiz mohon. Ini karena ada pemirsa ingin mencatat. Silakan Kang Muiz. Oke, 0821181334415. Diulangi ya. Ini minta mohon katanya jangan cepat-cepat kamu ini ada pemirsa. 0821. Nah, itu 18 13 3415. Nah, itu pemirsa. Dan silakan kamu sekalian saja closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Ya, sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Cirebon, saya kira tetap kita harus optimis bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan wakil rakyat kita untuk terus membangun Kabupaten Cirebon. Kita posisikan diri kita sebagai bagian dari masyarakat di posisi yang tepat sehingga bisa secara optimal bersinergi satu sama lain antara pemerintah, wakil rakyat dan rakyatnya sendiri atau masyarakatnya sendiri, itu bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon. Itu aja. Kang Tejo, closing statement singkat saja Kang Tejo. Ya, kami sebagai bagian dari masyarakat, pertama berterima kasih kepada semua pihak yang masih tetap peduli dengan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan permohonan kami mungkin tolong lebih ditingkatkan sinergi antar pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif, sehingga menghasilkan produk-produk yang bermutu. Dan tolong jangan kuras energi masyarakat dengan persoalan-persoalan elit tertentu. Coba bicaralah tentang kepentingan yang lebih besar, itu ya, lebih langsung menyentuh kepada hajat hidup orang banyak. Oke. Terima kasih nih Kang Tejo, Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, mohon maaf tidak semua WhatsApp yang masuk bisa saya baca. Pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.